Shalom, saudara. Sharing firman Tuhan malam hari ini, saya beri judul Logika dan Logos. Apa itu logika? Apa itu logos? Logika menurut KBBI adalah pengetahuan tentang kaidah berpikir atau jalan pikiran yang masuk akal. Sedangkan logos di dalam kekristenan berasal dari bahasa Yunani yang artinya firman. Logos dan logika ibarat iman dan kenyataan yang harus dihadapi seorang manusia sepanjang hidupnya. Kadangkala keduanya bertentangan, dan manusia harus memutuskan mau mempercayai yang mana. Banyak sekali logika di dunia ini, yaitu teori-teori tentang kehidupan, ilmu pengetahuan, tentang teknologi, dan sebagainya. Manusia seumur hidupnya menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Kita dapati bahwa sekarang ini anak-anak disekolahkan sedini mungkin. Untuk apa? Untuk mengejar ilmu pengetahuan. Mereka belajar bahasa asing sedini mungkin. Dileskan berbagai keterampilan dengan harapan mencapai prestasi yang membanggakan. Jika pandai, kelak akan mendapat pekerjaan yang bagus atau membangun bisnis yang sukses. Inilah harapan orang tua terhadap anak-anaknya. Lalu, bagaimana dengan kerohanian si anak? Tentu saja kalau orang tuanya lebih mementingkan logika atau ilmu pengetahuan, maka biasanya kerohaniannya tidak diperhatikan dengan baik. Lebih-lebih karena hal-hal rohani itu tidak kelihatan, maka dianggap remeh. Anak-anak lebih sering mendengar dan belajar logika daripada logos. Mungkin hanya seminggu sekali mendengar cerita Alkitab dari sekolah minggu. Selebihnya, mereka lebih banyak mendengar dan belajar logika. Di dalam Roma 10 ayat 17, dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Karena minimnya mendengar dan membaca logos, maka anak menjadi tidak takut akan Tuhan. Maka sangat mungkin mereka mengalami masalah pada masa pertumbuhan berikutnya. Ada anak-anak yang jatuh dalam berbagai penyimpangan atau malah berhenti mempercayai Tuhan. Sebab logika itu begitu kuat menguasai kehidupan mereka. Jiwanya rapuh, imannya kerdil, dan rohnya tidak kuat karena tidak bertumbuh di dalam kebenaran firman dan takut akan Tuhan. Karena itu, para orang tua wajib membekali anak-anak dengan firman Tuhan, dengan kesaksian hidup bersama Tuhan. Itu sama pentingnya dengan membekali anak-anak dengan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, iman dan karakter anak akan bertumbuh seiring dengan kepandaiannya. Firman Tuhan ini akan melindungi, menghindarkan anak-anak dari berbagai kejatuhan dan penderitaan yang tidak perlu. Logos di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus.
Jadi pembekalan rohani kepada anak-anak harus diberikan sejak kecil dan sedini mungkin. Di dalam tubuh kita yang fana ini, kita dibekali dengan otak untuk berpikir dan otot untuk bekerja. Tetapi di dalam menghadapi kenyataan kehidupan, yang banyak berperan adalah hati dan iman kita. Hati untuk mempertimbangkan segala yang baik, dan iman untuk menyatakan ketergantungan kita kepada Tuhan. Maka kita akan tetap sadar akan keterbatasan kita dan memuliakan Tuhan di dalam keberhasilan kita. Logos di dalam 1 Korintus 13 ayat 9a berkata, pengetahuan kita tidak lengkap. Jadi, logika atau ilmu pengetahuan itu akan terus berubah, terus berkembang. Tidak ada habisnya, meskipun dikejar sampai akhir hayat. Akan selalu ada logika yang baru atau revisi untuk logika sebelumnya. Dulu saya belajar Microsoft Word 7. Sekarang sudah sampai 11. Nanti ada 12, 13, dan seterusnya. Belum sampai menguasai, sudah ada yang baru. Begitu seterusnya. Hanya firman Tuhan yang kekal dan tetap untuk selama-lamanya. Pengkhotbah 9 ayat 11 berkata, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Tuhan memberikan waktu kepada semua manusia sama 1 kali 24 jam. Dan manusia menggunakan banyak dari waktunya untuk mengejar ilmu pengetahuan, mengejar logika, mengejar hal-hal yang sia-sia. Dunia mengenal filosofi, siapa cepat dia dapat, siapa kuat dia menang. Tapi menurut firman Tuhan, tidak seperti itu. Orang tidak bisa mengandalkan otak dan ototnya saja untuk meraih keberhasilan. Tuhan tetap menjadi penentu segala sesuatu. Manusia membutuhkan hikmat Tuhan di dalam hatinya untuk mempertimbangkan hal yang baik dan membutuhkan iman yang kuat untuk menjalani hidup di dunia yang jahat ini. Setiap hari manusia menghadapi tantangan, tuntutan, tekanan, dan pergumulan. Semua yang dirasakan itu bukan hanya menimpa tubuhnya, tetapi terlebih juga di jiwanya. Kemungkinan untuk lemah, putus asa, menyerah, atau mungkin sombong itu sangat besar. Hanya hikmat Tuhan yang dapat menolong manusia untuk lolos dari semua tantangan itu. Logos di Mazmur 119 ayat 66 berkata, ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Dr. Stanley Held berkata, andai kata saya hanya memiliki Alkitab, meskipun tidak punya buku-buku lain, bagi saya itu sudah cukup. Namun andai kata saya memiliki segala buku, tetapi tanpa Alkitab, itu tidak cukup bagi saya. Manusia diperlengkapi dengan akal budi untuk belajar banyak hal dan menjadi pandai. Tetapi tanpa Tuhan,
semuanya adalah kesia-siaan. The Message pada 2 Tesalonika 1 ayat 11 dikatakan, karena kami tahu bahwa hari yang luar biasa ini sudah dekat. Kami berdoa untuk kamu sepanjang waktu. Berdoa agar Tuhan kami membuat kamu cocok untuk apa yang Dia panggil. Berdoa agar Dia mengisi ide-ide baikmu dan tindakan iman dengan energinya sendiri, sehingga semuanya berjumlah sesuatu. Manusia sangat membutuhkan Tuhan dalam segala hal. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Dengan membaca Alkitab dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita bisa mengerti bahasanya Tuhan. Terjadi kecocokan dan pemahaman, sehingga semakin mudah bagi Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kita. Tapi kebanyakan manusia tidak mau. Manusia lebih suka mengejar berkatnya Tuhan, tanpa mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia dan jalan-jalannya. Setia pada prosesnya. Ada satu contoh di dalam Alkitab, yaitu Yakub. Yakub mengejar berkat Tuhan. Bagi dia berkat Tuhan adalah kemakmuran. Padahal bagi Tuhan, itu merupakan perjanjian. Maka Yakub mengejar berkat Tuhan itu dengan menghalalkan segala cara. Padahal mungkin tanpa menipu Esau pun sebenarnya berkat itu sudah menjadi miliknya. Sebab Tuhan sudah berkata sebelum dia lahir di Kejadian 25 ayat 23. Anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Dan kita tahu bahwa Tuhan selalu memastikan janjinya itu genap. Nah, mungkin berkat Tuhan itu kita asumsikan uang. Padahal bagi Tuhan itu adalah perjanjian. Maka orang akan mengejar berkat Tuhan itu, mengejar uang, bekerja, membanting tulang. Dan lupa bahwa Tuhanlah sumber berkat. Tuhanlah yang membuka pintu-pintu kesempatan. Tuhanlah yang mempromosikan seseorang. Seorang pelajar giat belajar sampai lupa waktu, lupa makan, tapi lupa berdoa. Lupa bahwa yang menciptakan otak adalah Tuhan. Nah, ini yang perlu kita ingat. Pada saat kita bergantung dan mengandalkan Tuhan, Dia akan membuat kita cocok dengan dirinya dan mengisi hidup kita dengan ide-ide dan energinya sehingga kita berhasil. Jadi kita tetap harus upgrade, belajar ilmu pengetahuan, tetapi tetap di dalam arahan dan pimpinan Roh Kudus. Sehingga pengetahuan yang kita miliki tidak akan membuat kita jatuh. Ada satu contoh di dalam Alkitab, yaitu Raja Salomo. Waktu Raja Salomo mengandalkan Tuhan di masa mudanya, hikmatnya tidak tertandingi. Segala permasalahan bisa diselesaikan dengan ajaib. Semua karena hikmat yang Tuhan taruh di dalam hati Raja Salomo. Tetapi pada masa tuanya, Raja Salomo tidak lagi berhikmat karena dia berpikir sendiri dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dia sudah tahu di dalam Ulangan 17 ayat 16 ditulis, janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda.
kenyataannya Salomo memiliki kuda 40.000 kandang dan kereta-kereta. Mungkin Raja Salomo berpikir untuk bersiap-siap seandainya terjadi peperangan dengan negara lain. Padahal Tuhan memberikan perlindungan luar biasa dan kedamaian pada masa Raja Salomo itu. Salomo lupa siapa yang mengangkat dia dan mendudukkan dia di posisi raja. Sehingga Salomo mau melindungi kerajaannya sendiri dengan memiliki banyak kuda. Dan yang lebih parah lagi ialah dia berpikir bahwa untuk menjaga suasana damai di negerinya, dia harus mengawini putri-putri dari kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Padahal dia tahu mereka adalah penyembah berhala. Jelas ini bukan hikmat dari Tuhan. Pada akhirnya, Raja Salomo jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Sungguh sangat disayangkan. Kehidupan kita ini sebenarnya adalah sebuah kesaksian atas pemberitaan firman Tuhan. Maka iman dan kenyataan seharusnya dapat berjalan seiring. Tuhan menggunakan firman-Nya, menggunakan orang-orang, keadaan, dan peristiwa-peristiwa untuk membentuk karakter kita. Yang harus kita lakukan hanya setia pada prosesnya dan tetap mempercayai Dia. Bagaimana kita bisa hidup di dalam pimpinan Roh Kudus yang sesungguhnya? Yaitu melalui pilihan-pilihan yang kita ambil. Bagaimana kita memilih untuk melakukan yang benar di dalam berbagai situasi dan mempercayai Roh Kudus untuk memberi kita kuasanya, kasih, iman, dan hikmatnya untuk melakukan segala sesuatu. Kepandaian dan kemampuan yang tinggi harus diimbangi dengan takut akan Tuhan, sehingga tidak menjadi bumerang bagi hidup kita. Mazmur 111 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Jadi sebenarnya logos dan logika dapat seiring sejalan di dalam takut akan Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Sehingga Tuhan leluasa untuk bekerja di dalam hidup kita. Dia akan membuat kita cocok dengan dirinya. Dia akan memenuhi hidup kita dengan ide-ide, dengan energinya sendiri, sehingga kita berhasil dan beruntung. Kiranya firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semua. Amin.